Halo sahabat, ketemu lagi ya dari ilmu alam ya kakek. Untuk kali ini kita akan melihat ladang yang baru mau dibuka. Ladang ini adalah ladang milik adik kandung saya ya. Tadinya bekas tanaman karet ini kawan. Ini sebagian masih ada ini karet yang berdiri. Dan kebetulan ini musim trek juga, jadi dia nggak ada daunnya kawan. Jadi ini udah ditumbangi semua dan udah dipotong-potong, tinggal ngangkat aja gitu. Tapi ya itu juga anehnya ya. Waktu itu memang saya pernah bilang sama orang, kalau memang mau mengambil kayu boleh, tapi dia harus numbang sendiri, ambil sendiri, nggak usah dibayar gitu kan. Itu syaratnya numbang sendiri, bawa sendiri gitu, nggak ada masalah. Dan tumbangannya juga persyaratannya harus pendek tunggulnya itu gitu ya. Tunggulnya nggak boleh panjang-panjang kali ditinggal, harus pendek lah gitu. Tapi setelah itu ditumbang ternyata kok diangkati sama orang gitu. Jadi saya heran juga, loh kok diangkati gitu. Kebetulan juga memang nggak ada kita tahu sih apa maksudnya orang ini gitu, kok ngangkati kayu orang gitu. Kalau saya nggak tahu, karena ini kan bukan milik saya, milik adik saya. Jadi adik saya pernah berpesan, bang tolong tengoki, jangan boleh ada yang ngambil kayu gitu, kata adik saya. Oh iya, gue bilang kayak gitu. Jadi kemarin ada yang ngambil, jadi gue bilang sama adikku. Terus katanya nggak ada aku nyuruh katanya. Ya udah ditegur lah. Kebetulan yang ngambil kan memang aku tahu, ya udah ditegur sama adikku. Mereka punya perdamaian, dibayarlah satu truk itu seharga Rp200.000 tuh kawan. Rp200.000 satu truk kayu karet ini ya, kayu karet ya. Udah dipotong-potong, tinggal bawa aja gitu. 200.000 per truk dibayar tadi malam. Tapi dengan perjanjian jangan masuk lagi, jangan diambil lagi gitu. Karena ini kan tinggal ngambil aja, nggak numbang, nggak apa gitu kan, nggak motong. Tinggal ngambil, udah dipotong-potong di bawah nih. Udah seperti ini, udah dipotong-potong gitu kawan. Jadi kok tadi pagi balik lagi gitu. Jadi gue lapor sama adikku, kok truknya balik lagi apa tadi malam kayak mana damai kalian, gue bilang. Udah damai tadi malam terus. Memang mau dihabiskan kayu ini? Enggak katanya. Ya cuman satu mobil itu aja katanya. Loh, ini kok balik lagi orang itu? Loh, nggak tahu katanya. Dilarang lah bang katanya. Ya tadi kusuruh anakku, ya udah. Tengok dulu. Orang itu jangan boleh ngambil kayu lagi, bilang. Iya katanya. Terus anakku datang. Mereka terus pulang gitu. Jadi nggak tahu tadi udah bawa lagi, ya nggak tahu lah. Orang itu biar aja lah situ. Awak juga bukannya bertanggung jawab penuh kita di sini kan, ini kan bukan milik kita ini, cuman kita hanya disuruh nengok aja udah, nggak ada hal-hal lain di sini. Tapi keanehannya itulah, jangan balik lagi lah. Kok tadi kok bisa balik lagi gitu? Apa yang nyuruh beda, yang ambil beda, kita nggak ngerti juga gitu. Apa dikiranya gratis yang udah dipotongnya macam mana? Maksud saya itu gratis ya gratis, tapi yang berdiri ini loh yang gratis, maksudnya numbang sendiri gitu. Nah ini kok enak aja ngangkatnya semana lah, nggak ngerti aku bah. Ya sobat yang merasa gimana gitu ya. Silakan ditulis nanti di kolom komentar. Mudah-mudahan kawan-kawan kita ini yang melihat ini nggak ada yang keterkaitannya di sini ya. Kalau ada yang keterkaitan di sini ya, yang kerja ini ya mungkin disuruh. Ya siapa yang nyuruh ini loh? Siapa yang nyuruh ini? Lah kok punya orang diambil gitu aja loh. Tinggal ngangkati ya enak loh kalau tinggal ngangkati aja. Dari Hongkong sana udah datang semua kalau tinggal ngangkat aja. Kan nggak susah nih numbang motong, kan nggak payah nih, uangnya pun 5 juta nih bayar. Cuma bayar tumbangan sama motong-motong ini 5 juta biayanya itu. Karena belum selesai yang 5 juta itu, ya masih ada tertinggal berdiri-berdiri itu. Masih 4,5 juta dibayar.
Makanya ini masih ada yang berdiri-berdiri gitu ceritanya ini. Dan kayu ini sebenarnya mau dimanfaatkan sama adikku. Adikku kan kebetulan dia pandai besi. Jadi walaupun kayu karet ini kalau dibikin arang itu kurang bagus, tapi mereka juga punya inisiatif mau dibikin arang di sini, mau dibakar sama orang itu. Begitulah ceritanya. Kan aku bilang juga sama yang mau mengerjakan ladang ini, yang numpang ladang ini gitu. Kayu itu mau dibuat arang gitu. Loh kok diambili? Ya mbuh, nggak tahu lah aku. Terserah yang ambil lah. Ini kok diulang lagi, ya resiko gitu. Kita juga ngawas-ngawas ini cuman nengok-nengok aja, nggak ada apa-apanya gitu. Oke, sampai di sini dulu kawan ya. Mungkin ini rencananya juga mau ditanam sawit ini kawan. Dengan keadaan yang seperti ini aja ya, kayu menjalar, menjuntai, merintang, ya, memang dibiarkan aja begini. Terus langsung ditanamnya aja nantinya gitu. Penyebabnya supaya di sini banyak sapi kawan. Jadi supaya sapi itu kepayahan tuh kalau mau masuk ini kepayahan, karena sapi itu paling suka dengan sawit-sawit yang baru ditanam gitu. Makanya cukup dibiarkan aja kayu-kayu ini menjuntai, malang megung kata orang Jawa, dibiarkan aja. Langsung aja ditanami dengan apa nanti, dengan sawit itu. Begitulah rencana mereka gitu tadi.